Lanjut lagi guys. Lanjut lagi. Tapi sebelum itu saya mau minum dulu Bang ya. Iya, tadi pertama lupa minum ya. Saking serunya Bang. Seru Saking banget. serunya. Sekarang kita minum dulu. Kali ini kita langsung ke reviewnya nih Bang ya. Review MotoGP San Marino 2021. Di sirkuit Misano. Bang, Ya, ini tadi kita udah bicara tentang Andrea Dovizioso, Betul. Franco Morbidelli, iya, dan juga termasuk ya perang crew chief nih sebenarnya. betul. Kita sekarang fokus ke prediksi nih Bang. Tapi sebelum prediksi, Iya. ada sedikit lah kita ulas nih. Aprilia. Maverick Vinales, Alex Espargaro. Sering banget nih. Betul. Terutama untuk Alex Espargaro. Iya. Sering banget latihan di Misano. Betul. Kira-kira dari kedua ini nih, akan ada kejutan Bang. Pastinya ada kejutan karena dengan kemarin berhasil finish di Silverstone podium 3, kemudian kemarin Di keempat. Aragon keempat. Karena artinya Alex Espargaro merasa bahwa motornya itu udah mulai kompetitif dan dia akan 100% gaspol, dan bahkan dia sempat menggarisbawahi dengan kehadiran Maverick Vinales yang kemarin berlatih dengan motor yang sama persisnya pakai oleh Alex Espargaro, Ya. plus peran dari seorang Andrea Dovizioso yang pernah mengetes RSGP di Misano juga. ini, dikatakan oleh Alex Espargaro makin membuat motornya kompetitif. Oke. Artinya kita tahu bahwa Aprilia berasal dari Italia, tampil di sirkuit Misano ini akan menjadi, ya saya pikir, kuda hitam lagi nih. Jadi bagi pembalap-pembalap lain, jangan remehkan Alex Espargaro naik RSGP di sirkuit Misano ini. Termasuk Vinalesnya nggak? Vinales saya masih belum bisa Belum yakin melihat, belum yakin karena kita tahu kemarin di Misano pun belum Di Aragon. di Aragon pun kemarin kan masih bermasalah, dia Ya. agak kesulitan karena dia belak-belakan harus mengubah gaya balapnya, dan juga dia masih mencari sistem atau ya seperti yang dilakukan Valentino Rossi yang sempat ngintil di belakangnya. Secara overall dia bagus, cuman emang masih agak kesulitan dengan titik pengereman. Oke. Jadi dia biasanya mungkin dengan Yamaha bisa lebih dekat. Ini dengan Aprilia dia masih agak ragu, jadi cukup masih jauh dari tikungan dan agak kesulitan terkait dengan cornering speed. Oke. Maklum, kan Beda nih. M1 dan Yamaha. Aprilia lain. Ya, inline V4. Betul. Jadi setidaknya ya dengan masa Penyesuaian. masih sebentar, ya mungkin seandainya Vinales bisa menembus 10 besar, mungkin ya malah jadi satu hal yang sangat luar biasa. Oke. Jadi itu ya. Ya, Sebenarnya kejutannya untuk Aprilia nih masih agak ya lagi-lagi dari Alex Espargaro nih Bang ya. masih dari Masih seorang dari Alex Espargaro. Nah, Bang, Iya. kita lanjut nih. Kita bicara tentang Misano. Ini ya tadi yang pertama kita bilang nih ada 8 pembalap nih. 8 pembalap Italia. Dan ya semuanya mengklaim nih. Hampir Betul. semuanya lah mengklaim. Betul. Termasuk Valentino Rossi, termasuk Bagnaia, Bagnaia. termasuk Franco Morbidelli. Betul. Andrea Dovizioso juga, tapi agak susah lah ya. Susah kalau Karena Indonesia. Motornya motor 2019. Iya. Nah, kita bicara tentang ya tadi nih. Siapa namanya? Francesco Bagnaia. Ah, lupa Pecco. Pecco. Hardsoft. Terus udah gitu, ya ada lagi sih sebenarnya. Marc Marquez, Bang. Betul. Marc Marquez kita ketahui nih. Iya. Cukup sering lah. Betul. Menang di Misano. Betul. Menurut Bang Joni nih, kita fokus ke tadi Bagnaia dan Marc Marquez. Betul. Menurut Bang Joni, keduanya ini kayak gimana? Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini menjadi momentum buat Bagnaia tampil di kandang, dan kalau kita ingat di MotoGP Misano kedua kemarin pun dia memimpin, sayang dia kepleset tear off-nya Fabio Quartararo. Jadi dia gagal, dan kalau melihat yang pertama bahkan dia podium. Ya, Kedua, yang kedua. artinya dengan modal kemarin dia menang di Aragon yang katakanlah sebenarnya ya sempat dia mengatakan bukan sirkuitnya Ducati secara overall, cuman dia merasa dapat feeling dari awal sehingga dia punya modal yakin 100%. Nah, di Misano ini setelah kemarin ini dia optimistis dan dia ingin istilahnya berambisi untuk mencetak kemenangan lagi, dan saya rasa
Pecco dengan kemenangan kemarin jauh lebih percaya diri dan sepertinya tidak akan melepaskan kesempatan tampil di Misano ini dengan hasil yang cukup bagus dan saya yakin dia calon kandidat menang di Misano. Oke. Nah, sementara untuk Marc Marquez benar nih. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Marc Marquez menjadi salah satu pemenang di Misano ini, mulai dari Rossi, kemudian juga ada lagi Franco Morbidelli, Jorge Lorenzo, kemudian Dovizioso. Nah, salah satunya Marc Marquez. Hanya saja Marc Marquez ini sempat mengatakan bahwa dengan ketemu back to back, kondisi fisiknya ini kadang-kadang agak sedikit bermasalah. Dia berharap sih sebenarnya jangan back to back gitu. Dia pengennya 2 minggu sehingga dia bisa melakukan recovery, melakukan latihan yang membuat ototnya jauh lebih kuat. Nah, ini itu sebabnya dia agak sedikit kurang yakin nih penampilannya di Misano ini. Terlebih lagi kita tahu ini technical, menguras tenaga dan juga tikungannya ini benar-benar ya ada yang heartbreaking malah kebanyakan, jadi benar-benar akan sangat menguras dan kebanyakan ke kanan. Itu sebabnya Marc Marquez akan melihat mulai latihan resmi sampai kualifikasi apakah kondisinya memungkinkan, atau dia akan menggunakan strategi yang sama dengan kayak di Aragon. Dia push di free practice 1 dan 2 untuk mencetak hasil yang bagus, kemudian dia menyimpan tenaga di free practice 3 hingga kualifikasi, karena lagi-lagi nih banyak yang mengatakan, bahkan sampai keluar istilahnya, para jurnalis mengungkapkan bahwa apakah Marc Marquez harus naik meja operasi lagi, atau sekedar atau Marc Marquez butuh latihan fisik yang jauh lebih baik. Nah, Marc Marquez menampik untuk naik meja operasi lagi, cuman dia mencoba untuk mungkin ya melatih fisik ototnya diperbaiki, dan itu sebabnya dia memerlukan jeda istirahat yang lebih panjang. Nah, itulah tadi sedikit intermezzo lah. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Aprilia, Alex Espargaro dan ya Marco Vinales. Langsung guys. Prediksi Bang. Saya melihat ini akan menjadi balas dendam Fabio Quartararo. Betul. Bukannya Marc Marquez yang dendam sama Pecco Bagnaia? Ya, ini sebenarnya karena kemarin dia sempat bilang bahwa problemnya aja kemarin dia mengungkapkan masalahnya di ban. Bukan salah pilih ban, tapi ternyata bannya itu kayaknya defect. Ada istilahnya ya quality ya, ibaratnya quality controlnya mungkin agak sedikit ban yang jelek lah gitu ya. Dia kedapatan ban yang jelek, tapi itu memang dia fokus ini saat di Aragon nanti dia tahu permasalahannya dan belajar dari sana, melihat di Misano ini yang secara statistik ini klop dengan karakter Yamaha, bagaimana Morbidelli kemarin menang, kemudian Vinales menang, artinya dan Rossi pun Jorge Lorenzo cukup banyak menang di sini, setidaknya Yamaha bisa mampu tampil kompetitif dan ini menjadikan kepercayaan diri seorang Fabio Quartararo kembali dan dia akan coba push dari awal. Artinya dia tidak ingin sampai ya kesalahan tahun lalu adalah memang dia belum mencetak kemenangan kan di misalnya, tapi ya kita ingat di 2019 diduel oleh Marc Marquez, kemudian di 2020 itu emang ada trouble dengan istilahnya pilihan mesin yang seharusnya ya dia berusaha untuk bisa maksimum karena RPM dibatasi, jadi tidak tampil sebagaimana mestinya. Di kali ini dia akan coba bayar, dan kemarin itu dia langsung ngegas bahwa dia mengejar podium pertama. Itu Fabio Quartararo. Betul. Kedua, Bang. Kedua saya melihat Francisco Bagnaia. Iya. Jadi kemarin dengan hasil kemenangan Aragon dia cukup optimistis dan bahkan dia mendapat kode nih. Dari rekan setimnya. Bukan dari Rossi. Rekan setimnya, Jack Miller. Hard soft. Jack Miller sempat mengungkapkan bahwa dia akan coba membantu Pecco Bagnaia untuk bisa bersaing mempertemukan juara dunia dan bahkan bila perlu di 5 ronde terakhir ini akan berusaha membawa Ducati berada di top position. Ya seperti belakangan kan agak sulit gitu, finish 1-2 itu agak sulit. Nah, si Jack Miller ini akan berusaha semaksimal mungkin dan mungkin akan membantu Pecco Bagnaia ya setidaknya meraih kemenangan di MotoGP 2021 ini. Apalagi ya tahun lalu sebenarnya Jack Miller juga
cukup kencang Iya. di Misano ini. Gitu. Terlepas dari ya tear off-nya Masuk yang masuk ke dalam lagi kan. Iya. Sebenarnya aduh. Jadi ya itu tadi. tear off siapa ya? Tear off Fabio Quartararo. Quartararo juga. Makanya 2 kali kemarin menjadi biang kerok itu dia akan coba untuk memperbaiki istilahnya ya tahun lalu jadi biang kerok, sekarang nih jadi biang juara. Sampai ditempel loh, iya nggak? Di pedok. Di pedok, betul. Tulis apa tear off tulisan 20. 20. Aduh. Betul. Nah, jadi itu kedua. Iya. Bagnaia. Betul. Ketiga saya melihat Joan Mir. kenapa bukan ya Ya, Marc Marquez maksudnya? Marc kenapa Marquez Joan Mir? saya melihat antara kedua ini mungkin. Hanya saja Marc Marquez kemarin ya entah itu side-war atau Ya. apa, tapi kelihatan memang dia sedikit masih bermasalah dengan kondisi fisik. Oke. Karena dia bilang di saat latihan tidak merasa sakit apa-apa dengan badannya, pas balapan kok tiba-tiba kok lemes gitu, sakit, ngilu. Kalau udah ngilu gitu kan ya konsentrasi pun pecah. Nah, Ya. kenapa saya Joan Mir? Joan Mir kemarin memutuskan untuk tidak menggunakan ride head adjuster untuk di Aragon. Untuk di Aragon. Nah, katanya di Misano ini dia akan Balik lagi pakai? karena Oh, melihat oke. beberapa bagian ini sangat menguntungkan. Karena kalau kemarin Aragon tuh dia mengatakan bahwa memang secara akselerasi itunya keluar, artinya benar-benar menopang kemampuan si GSX RR di Ya. trek lurus. Tapi problemnya adalah dia kesulitan pengereman. Jadi Oke. pengeremannya nggak dapat yang seharusnya di titik lebih dekat. Ini dia agak kesulitan. Nah, sepertinya di Misano ini dengan karakter ya cukup bersahabat dengan motor inline, sepertinya Joan Mir akan menggunakannya dan dia tegas-tegas bahwa target utamanya adalah bukan ritme balap saat race day, tapi Oke. dia mencoba adalah time attack, Ya. mencoba lap tercepat sehingga dia mungkin free practice 1 2 3 langsung lolos ke Q2 dan di Q2 dia akan berusaha untuk berada di barisan pertama atau kedua karena problem dia masih berkutat di soal ya posisi start yang buruk sehingga dia harus mengawali balapan di belakang. Ini agak kesulitan, apalagi motor-motor rivalnya sekarang udah mulai meningkat. Betul. Tidak menjadi soal kalau mamanya di saat balapan bisa langsung menyalip satu persatu dalam waktu yang cepat. Ini problemnya kan butuh beberapa lap sehingga pada saat dia sudah berada di rombongan terdepan, pembalap-pembalap itu udah terlalu jauh. Nah, ini menjadi faktor kenapa Joan Mir cukup optimistis, apalagi di Misano ini kan rekornya pun ya dia berhasil podium kemarin, bikin 2 kali podium di 2020. 2021. Oh, 2020. Ya, 2020 Yang di Misano malah dia bikin gedek Valentino Rossi, nyaris Podium bikin ke-200-nya di sikat. Nah, itu Rossi masih ingat. Wah, ini nih orangnya nih, dia bilang gitu. Artinya ya Joan Mir ya terlepas dia masih agak bermasalah, saya rasa dia punya potensi untuk bisa bersaing di podium. Kalau bisa start lebih depan, bukan tidak menutup kemungkinan untuk bersaing memperebutkan juara. Oke. Jadi itu ya, Bang. Ya Fabio Quartararo. Francisco Bagnaia, dan Joan Mir. Iya. Ya, antara Joan Mir sama Marc Marquez. Betul. Jadi ya karena gini, kalau gue kenapa Marc Marquez ya Harus dimasukkan. di Iya. podium. Betul. Karena gini, kalau kita bicara tentang rentetan prestasinya Marc Marquez Betul, di Misano. ini patut diperhitungkan. Betul. Terus yang kedua, ya tadi Bang, yang kemarin tuh misi balas dendam, kalah sama Bagnaia. Iya. Masa gua harus kalah lagi sama Betul. Bagnaia? Setuju. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kabar-kabarnya sih ini di Misano ini juga sekaligus pengembangan untuk di Yap. MotoGP 2002. Karena kan abis MotoGP Misano ada tes resmi 2 hari, Itu dia. Selasa Jadi, dan Rabu. ada kemungkinan juga nih sedikit teknologi bisa dimasukkan di sesi race Betul. untuk pengembangan di nantinya Di 2022. 2022 termasuk juga di sesi tes yang di hari Senin, Bang. Setuju. Karena Setuju. hari Senin kan udah sesinya tes aja kan. Betul. Cuma time attack, Iya, cuma merasakan. cari mengetes perangkat baru, mengetes sasis, mesin, dan Betul. berbagai macam hal. Walaupun gambling, ya nggak ada salahnya nih. Part-part itu dipakai di Betul. sesi race. Karena memang Marc Marquez bilang bahwa dia di kondisi saat ini ya tidak mengejar kemenangan atau tidak juga mau kalah. Tapi pada faktanya selama Pak saya tes
latihan resmi pertama itu dia bisa langsung mencomot atau melakukan pengujian perangkat baru yang dipersiapkan untuk tahun 2022. Oke. Siap. Bang, terakhir deh Bang. Apa? Gue penasaran nih Bang. Nih, ya karena nih balapan kandang nih Bang. Ya, karena ya, balapan kandang. betul. Penasaran gue. Kira-kira bagaimana dengan Valentino Rossi nih Bang? Ada di posisi keberapa nih Bang? Valentino Rossi saya harapkan sih bikin kejutan. Kalau mamanya dengan melihat tahun ini menjadi musim terakhir, tentu dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ya. Dia sih pengennya ya bisa pecah podium ke 200. Ya. Nah cuman lagi-lagi. Teman-teman ada yang mau nggak nih? Mau lah, tapi itu Rossi tadi. 200 ya, Ini Valentino Rossi mesti dilihat dari latihan 1, 2, 3 dulu. Ya. Seandainya dia langsung lolos Q2, ya kita akan melihat hasil di balapannya. Karena dengan kondisi yang ada nih, ya meskipun dia bilang tahun terakhir, tapi tidak mengecilkan motivasi dia untuk bisa tampil lebih baik. Serta ya biasa nih, Valentino Rossi tampil di kandang, Sabtu nih kayaknya ada kejutan desain helm yang baru. Itu. Apalagi ya tadi balap di kandang, desain helm baru. Ya walaupun Misano masih ada Misano 2, seenggak-enggaknya ya lagi nih. Misano ini diharapkan untuk mendulang podium ke 200 yang pertama. Ya syukur-syukur kalau di yang ya seri keduanya, double header Misano, ini dapat jadi lagi 201. Iya. Udah kayak drag bike. Apalagi dia nafsu banget. Tafulia tempat dia kelahiran, nama ini deket banget, cuman 10 kilo. Udah kayak temennya, udah kayak halaman belakang dia main dah. Fansnya pasti lebih banyak. Ya karena kan sekarang dibuka, udah rame banget makanya. Ini jadi motivasi sendiri buat Valentino Rossi ngeraih podium ke 200 nih. Amin. Mudah-mudahan nih guys. Kayaknya teman-teman juga pasti ya banyak yang berharap kan. Betul. Tapi ada juga yang enggak. Ya itulah. Ya fenomena lah, karena dinamika MotoGP emang seperti itu. Oke, Bang Joni. Siap. Kita closing. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya John Dono Mulia dari motorpusonline.com turut pamit. See you guys. See you guys.